Mohon bersiap, video ini akan dimulai dalam hitungan mundur. 3, 2, 1. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifalukum ahi uhti sekalian. Ya, kita kembali lagi bersama Ustadz. Kita akan membahas pelajaran sirah. Pada kali ini kita akan membahas materi tentang rencana kaum kafir Quraisy ketika menghalangi hijrah Nabi Muhammad SAW menuju ke Yasrib. Nah, jadi pada suatu hari, para petinggi-petinggi suku Quraisy sedang berkumpul di sebuah tempat yang bernama Darun Nadwah. Ya, jadi nanti kalau ada pertanyaan apa itu Darun Nadwah, tempat berkumpulnya para petinggi Quraisy. Nah, ketika itu ada Abu Jahal, kemudian petinggi-petinggi Quraisy yang lainnya sedang bermusyawarah, rapat membahas bagaimana caranya menghabisi Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad ini dibujuk dengan cara halus juga tidak mau. Maka ketika itu kaum kafir Quraisy memikirkan cara untuk langsung membunuh Nabi Muhammad SAW. Nah, pada rapat di Darun Nadwah ini terkumpullah berbagai macam pendapat. Ya, ada yang ngomong ini, ngomong A, ngomong B. Nah, akhirnya sampai disetujuinya satu pendapat yang mana pendapat ini diusulkan oleh Abu Jahal, yaitu Abu Jahal berpendapat jadi masing-masing setiap kabilah Quraisy mengutus satu orang pemuda yang tangguh, yang kuat, yang pemberani untuk ditugaskan mengepung rumah Nabi Muhammad SAW pada malam hari dan langsung membunuh Nabi Muhammad SAW. Dan pada akhirnya terkumpullah 11 orang pemuda dari berbagai kabilah Quraisy, ya, yang mana ditugaskan untuk mengepung rumah Nabi. Nah, sebelum kafir Quraisy ini menjalankan aksinya, menjalankan rencananya, Nabi Muhammad SAW ini sudah lebih tahu, sudah lebih dulu mengetahui rencana kaum kafir Quraisy. Dari siapa? Tentu dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril menghabarkan kepada Nabi Muhammad bahwa orang-orang kafir Quraisy hendak mengepung rumahmu dan ingin membunuh engkau, wahai Rasulullah. Akhirnya ketika itu Nabi Muhammad langsung menemui Abu Bakar As-Siddiq dan memberitahu apa yang sedang terjadi dan mengajak beliau hijrah menuju Yasrib pada malam hari. Nah, pada akhirnya ketika malam hari orang-orang kafir Quraisy 11 pemuda tadi yang ditugaskan mengepung rumah Nabi sudah berada di posisinya, sudah mengepung rumah Nabi. Dan ketika itu Nabi Muhammad SAW memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan beliau tidur di atas ranjangnya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengelabuhi, menipu kaum kafir Quraisy, ya. Jadi setelah Ali tidur di atas ranjang Nabi, maka Nabi Muhammad dan Abu Bakar As-Siddiq mulai keluar rumah hijrah menuju ke Yasrib tanpa diketahui oleh 11 orang pemuda tadi. Padahal rumah Nabi Muhammad SAW dikepung. Bagaimana bisa? Jadi ketika itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongannya. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW keluar rumah, Nabi Muhammad mengambil segenggam pasir dan melemparkan ke wajah para pemuda tadi seraya berkata syahital wujuh. Maka ketika itu tidak ada satu orang pemuda pun dari kafir Quraisy yang melihat kepergian Nabi Muhammad SAW. Nah, lalu bagaimana perjalanan Nabi Muhammad SAW menuju ke Yasrib dan bagaimana kisah ketika Nabi Muhammad SAW berada di Gua Thur? Nah, itu akan kita lanjut ke materi selanjutnya. Jadi untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai sini. Ya, Ustadz akhiri walahir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.